Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya tentunya. Oke teman-teman, jadi untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang soal UPPPG untuk PGSD. Nah, di sini soalnya ini saya garis bawahi, ini hanya digunakan untuk latihan semata. Nah, dan soal-soal ini saya dapatkan hasil dari searching di Google tentunya. Kemudian ini ada beberapa kumpulan soal yang saya dapatkan dari teman. Nah, untuk tidak berlama-lama, kita langsung saja ke soal yang pertama. Di wilayah Anda mengajar, ada komunitas GTT atau guru tidak tetap yang terwadahi PGRI, melakukan penggalangan dana sukarela untuk berjuang ke Jakarta mengusulkan ke pemerintah agar diangkat sebagai PNS. Jika Anda adalah guru PNS yang telah menerima tunjangan profesi, apa yang akan Anda lakukan? A. Mendukung sepenuhnya penggalangan dana itu dengan mengajak teman guru PNS lainnya untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana. Kemudian yang B, memberi nasihat kepada teman guru GTT untuk tidak terlalu berambisi diangkat sebagai PNS karena pengangkatan PNS ada aturannya. Yang C, menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang. Kemudian yang D, berpartisipasi aktif dalam penggalangan dana itu agar memperoleh dana yang cukup dan mampu membayar perwakilan GTT ke Jakarta. Sedangkan yang E ini mengusulkan kepada pengurus PGRI daerah agar membayar perwakilan GTT untuk pergi ke Jakarta menyampaikan aspirasinya. Nah, untuk nomor soal satu ini kira-kira jawabannya apa? Ya, jadi jawabannya adalah yang C, yaitu menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan apabila kita menjadi PNS, apalagi kita PNS sudah mendapatkan sertifikasi. Nah, jadi mungkin di sini kita sedikit bersimpati kepada rekan-rekan kita yang masih honorer ya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 2. Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang dapat terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya. Kebetulan anak tersebut sekolah di sekolah Anda datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat tersebut meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Apa yang Anda lakukan? A. Memenuhi permintaan teman Anda karena alasannya masuk akal, tetapi Anda laporkan kasus tersebut kepada kepala sekolah. Sedangkan yang B di sini tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran sesuai aturan, tetapi hanya untuk anaknya dan dilaporkan kepada kepala sekolah. Yang C tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya meskipun jumlah poin dikurangi. Sedangkan yang D tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. Kemudian yang E tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkan kepada kepala sekolah atas kasus ini. Nah, nomor 1 dan nomor 2 ini seperti sebuah kasus yang memang harus kita pecahkan kira-kira hal terbaiknya seperti apa. Nah, jadi untuk soal nomor 2 ini jawabannya yang tepat adalah yang D. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu bahwa aturan memang harus kita tegakkan. Siapapun tidak memandang bulu namanya aturan, ya tetap harus ada risikonya. Nah, jadi untuk soal nomor ini atau kasus ini, jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 3. Bayangkan suatu ketika Anda sedang berjalan bersama dengan anak Anda. Tiba-tiba ada orang memaki Anda secara tidak sopan. Padahal Anda merasa tidak berbuat salah. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, soal nomor 3 ini juga semacam kasus. Jadi A-nya membalas makian orang itu agar anak melihat Anda bukan orang tua yang lemah dan mengajarkan pertahanan diri. Sedangkan yang B, menarik orang itu sambil membentaknya agar anak melihat bagaimana caranya membalas perlakuan orang yang tidak benar. Yang C, memberi pelajaran orang itu dengan membentaknya untuk menunjukkan pada anak bagaimana caranya menjaga harga diri.
Sedangkan yang D, mendiamkan orang itu dan segera menyingkir dari tempat agar anak belajar bagaimana cara menghindari keributan. Sedangkan yang E, mengajak bicara baik-baik dan tegas agar anak melihat bagaimana cara berkomunikasi dalam kondisi sengketa. Oke, untuk soal nomor 3 ini saya rasa teman-teman pasti udah tahu jawabannya ya. Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang E. Nah, jadi ketika kita menghadapi situasi semacam ini tentunya juga kita harus menghadapinya dengan benar. Jadi kita tidak perlu berlari, apalagi ini kita merasa bahwa diri kita tidak bersalah sama sekali. Jadi otomatis untuk menyelesaikan permasalahan ini lebih baik kita ajak orang tersebut untuk berbicara empat mata. Apalagi ini kita dengan anak kita, otomatis kita harus menunjukkan hal etika yang baik terhadap anak kita sendiri. Oke, next kita ke soal nomor 4. Salah satu kriteria bahan pembelajaran apresiasi SD kelas rendah adalah keterbacaan dan kesesuaian. Yang dimaksud dengan kesesuaian adalah A. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku, sedangkan yang B. Sesuai dengan kesiapan guru, yang C. Sesuai dengan kejiwaan siswa, usia, dan lingkungan siswa, yang D adalah sesuai dengan tingkat pengetahuan masing-masing siswa di kelas tersebut. Yang E, sesuai dengan buku siswa dan buku guru. Nah, jadi kesesuaian ini kira-kira masuknya ke mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang C, yaitu sesuai dengan kejiwaan siswa, usia, dan lingkungan siswa. Nah, jadi kenapa sih harus kita menyesuaikan? Nah, ini kan setiap karakteristik anak, apalagi wilayah atau daerah itu biasanya perbedaan-perbedaan ini pasti kita dapatkan. Nah, menjadi guru yang baik atau profesional atau menjadi guru yang profesi, tentu kita harus menyesuaikan dengan keadaan lingkungan anak, kemudian usia, kemudian bagaimana kejiwaan anak tersebut. Oke, next kita beralih ke soal nomor 5. Diberikan KD 3.3, membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Tugas yang sesuai dengan KD di atas adalah A. Menghitung banyak antrian untuk mencuci tangan. Yang B. Merinci banyak kegiatan saat makan. Sedangkan yang C. Merinci tugas masing-masing anggota keluarga. Kemudian yang D. Menghitung banyaknya siswa kelas 5 dan 6 saat upacara hari Senin. Sedangkan yang E. Menghitung banyak anak yang tidak masuk dalam 2 hari. Perlu kita memperhatikan KD-nya. Jadi ini membandingkan dua bilangan. Berarti menjadi patokan itu harus ada dua objek yang perlu kita bandingkan. Nah, apalagi di sini konkret. Nah, nama juga benda-benda konkret berarti benda yang nyata yang bisa dilihat oleh peserta didik. Nah, maka untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah yang D ya. Maksudnya menghitung banyaknya siswa kelas 5 dan 6 saat upacara hari Senin. Nah, ini konkret, kemudian bisa dilihat sama anak, bahkan anak juga bisa menghitungnya secara langsung. Oke, next kita ke soal nomor 6. Seorang siswa kelas 1 diminta gurunya untuk menulis contoh-contoh kalimat majemuk berdasarkan gambar yang ada di papan tulis. Hal ini menandakan guru tersebut tidak memahami karakteristik perkembangan titik-titik siswa. Yang A kognitif, kemudian yang B itu bahasa, yang C itu moral, kemudian yang D adalah sosial, sedangkan yang E adalah emosional. Nah, jadi ini kan kalimat majemuk, sedangkan untuk anak kelas 1 itu kan belum bisa merangkai yang namanya kalimat atau kata. Jadi perlu kita perhatikan di sininya bagaimana karakteristik perkembangan anak, apalagi ini masih SD kelas 1. Jadi yang tepat untuk soal nomor 6 ini berarti gurunya tidak memahami bagaimana karakteristik perkembangan ya kognitif seorang anak atau siswa. Jadi jawaban nomor 6 ini adalah yang A. Oke, kita beralih ke soal nomor 7. Jadi untuk soal nomor 7 ini, pernyataan yang paling tepat untuk tahap simbolik dari teori Barner dalam pembelajaran IPA tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. A. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik dalam suatu ekosistem. Kemudian yang B adalah siswa melakukan pengamatan di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian yang C, siswa berdiskusi tentang gejala-gejala biotik dalam suatu ekosistem. Sedangkan yang D ini siswa mengomunikasikan kesimpulan bahwa hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada tumbuhan.
Jadi untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu siswa mengomunikasikan kesimpulan bahwa hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada tumbuhan. Jadi ini ada interaksi makhluk hidup dan lingkungannya ya. Oke, kita beralih ke soal nomor 8. Anak usia sekolah dasar berada pada tahapan operasional konkret. Pada tahap tersebut, anak mulai menunjukkan perilaku belajar sebagai berikut. A. Memandang dunia secara subjektif, sedangkan yang B mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda. Kemudian yang C membentuk keterhubungan aturan secara formal. Yang D adalah mempergunakan cara berpikir formal untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Nah, jadi untuk soal nomor 8 ini mungkin ada materi yang sudah teman-teman download di modul untuk PPG, apalagi untuk PGST. Kebetulan juga saya juga sudah ada materi terkait dia dengan yang ini, dan kebetulan juga pernah saya bahas untuk soal-soal SKB terkait dia dengan ini. Jadi teman-teman juga boleh mengecek soal SKB yang sudah saya bahas di video YouTube ini. Jadi sebenarnya antara soal SKB dengan PPG itu bisa dikatakan sebelah 12 ya. Jadi teman-teman yang mencari soal PPG itu saya sarankan juga istilahnya mentelaah atau menganalisis soal-soal SKB yang sudah dibahas oleh beberapa YouTuber lainnya. Oke, jadi untuk nomor 8 ini jawabannya tentu adalah yang B, yaitu mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda. Oke, kita beralih ke nomor 9. Berikut ini kegiatan pembelajaran matematika konsep trapesium sama kaki. Pernyataan yang paling tepat untuk tahap visualisasi atau pengenalan adalah A. Menyajikan gambar trapesium sama kaki. Yang B. Membawa contoh bangunan berbentuk trapesium sama kaki. Sedangkan yang C. Mengukur sudut trapesium menggunakan busur derajat. Kemudian yang D. Menghitung luas trapesium sama kaki. Oke, jadi ini perlu kita perhatikan untuk menggarisbawahi ini adalah visualisasi atau pengenalan. Jadi tahap visualisasi atau pengenalan. Maka untuk soal nomor 9 ini tentu cocok jawabannya adalah yang B. Perlu kita membawa contohnya supaya hasil visualisasi atau pengenalan kepada siswa itu lebih detail dan tentunya lebih mudah dipahami oleh siswa. Oke, next kita beralih ke soal nomor 10. Amir adalah seorang siswa berprestasi dalam pembelajaran IPS sehingga mendapat penghargaan atau hadiah. Dampaknya Amir lebih rajin dan lebih bersemangat belajar. Gurunya mengutamakan Faikem. Ya, materi pelajaran disajikan dalam bentuk unit-unit kecil agar siswa hanya perlu memberikan suatu respon tertentu saja. Kemudian respon yang ada diberi umpan balik agar siswa segera tahu hasilnya. Pembelajaran yang dilakukan guru tersebut dilandasi oleh teori belajar A. Humanisme. Kemudian yang B adalah behaviorisme, sedangkan yang C di sini adalah konstruktivistik, sedangkan yang D-nya adalah Gestalt. Nah, jadi untuk soal nomor 10 ini saya rasa teman-teman juga udah memiliki materinya, apalagi yang sudah PPG pasti sudah melewati tahap yang bagian ini yaitu teori belajar. Nah, di sini teman-teman juga udah tahu bahwa FAIKEM itu adalah singkatan di mana dia kepanjangannya adalah pembelajaran yang aktif, kemudian inovatif, kreatif, kemudian efektif dan tentunya menyenangkan. Nah, jadi ini termasuk dia dalam teori pembelajaran, teori belajar yang mana. Oke, jadi nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah yang A. Jadi dia termasuk dari humanisme. Di sini saya sedikit memaparkan tentang humanisme itu adalah sebuah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Sedangkan untuk behavioristik ini adalah sebuah teori yang dianut oleh Gage dan Berlin tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Sedangkan yang teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Kemudian konstruktivisme ini sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Sedangkan Gestalt ini adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki
hubungan, pola ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Teori Gestalt ini beroposisi terhadap teori strukturalisme. Oke, jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan soal singkat ini yang insya Allah digunakan sebagai latihan. Jadi terima kasih. Next video, semoga bisa saya membuat video berikutnya ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.